Pembacaan Kitab Ester pasal 1 dan 2. Ester 1. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar, raja di Persia dan Media, yang mendengar tentang kelakuan sang ratu, akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda
dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Ester pasal 2. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas.
sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja.